Saudara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. KSPI menilai keputusan ini justru akan berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat. Presiden KSPI Said Iqbal menilai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Sehingga seharusnya pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 8% agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Said menyebut jika UMP tidak naik, maka buruh akan melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah sekaligus menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuan pemerintah menjaga daya beli terjaga, maka konsumsi terjaga. Dengan kejadian yang sama, konsumsi harus dijaga sekarang ini karena investasi hancur, government expenditure hancur, net export juga tidak sesuai dengan harapan. Maka konsumsi harus dijaga. Dengan cara apa? Menjaga daya beli. Maka menjaga daya beli adalah menaikkan upah minimum tahun 2021. Kami mengusulkan kenaikan upah minimum adalah 8%. Karena dari 3 kuartal di tahun ini total pertumbuhan ekonomi resesi minus 8%. Tahun 1999 tadi saya katakan minus 17,6%. Maka dengan minus 8% tahun 2020 kita minta naik 8%. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota atau UMK. Hal ini tertuang dalam surat edaran tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 agar perusahaan memiliki keleluasaan sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di saat kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah menghadapi pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut keputusan dibuat setelah melalui proses diskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek di masa pandemi. Rata-rata tidak bisa memenuhi membayar upah minimum dan daya beli para pekerja kita, bahkan mungkin masyarakat secara keseluruhan menurun. Nah, kalau dalam surat edaran tersebut kami meminta untuk tidak menaikkan, bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Sejumlah daerah telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah minimum tahun 2021. Hasilnya, sebanyak 18 provinsi sepakat tidak menaikkan UMP. Ke-18 provinsi itu adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau. Di Provinsi Tengah Indonesia ada Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sementara Provinsi Timur Indonesia ada Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. 4 provinsi di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, belum memutuskan kesepakatan terkait kenaikan UMP 2021. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Lalu bagaimana tanggapan pengusaha dan buruh terkait kebijakan pemerintah ini? Kita telah bergabung dengan Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP LMSPSI, Pak Arief Minardi. Selamat sore Pak Sarman, Pak Arief. Ya, selamat sore Mbak Cindy. Selamat sore Pak Arief. Ya, saya ingin mendapatkan respon dari dua pihak, dari pengusaha dan juga dari buruh terkait dengan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP tahun depan. Pak Sarman, silakan tanggapan respon dari pengusaha gimana? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu sekilas apa yang disebut dengan UMP. Filosofi UMP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UMP itu adalah merupakan standar orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan. Jadi UMP ini adalah merupakan jaring pengaman sosial, jangan sampai pekerja-pekerja yang baru ini itu digaji di bawah kebutuhannya. Nah, kita bicara masalah tidak naiknya UMP tahun 2021 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Kami dari pengusaha tentu merespon sangat positif. Karena itu sudah sangat-sangat adil. Ada dua alasannya. Pertama,
bahwa penetapan UMP tahun 2021 itu masih memakai rumusan atau formula dari PP 78 tahun 2015. Oke. Dalam PP 78 2015 itu, di sana ada formulanya, yaitu adalah UMP tahun berjalan ditambah dengan dalam kurung UMP tahun berjalan dikali pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Nah, kalau kita hitung misalnya, pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama itu 5,97%. Kuartal kedua terkontraksi minus 3,2%. Oke. Kemungkinan kuartal ketiga itu adalah antara 1,6, 1,7 sampai dengan 1,1%. Kemudian di kuartal 4 juga terkontraksi juga di minus. Artinya pertumbuhan ekonomi kita 2020 ini minus. Nah, Oke. kita lihat inflasi. Inflasi itu ya sekarang kita bukan inflasi, malah deflasi. Jadi kalau kita mau jujur Mbak Cindy, kalau mau jujur pakai formula PP 78 tahun 2015, seharusnya UMP tahun depan itu turun 2%. Seharusnya. Tapi kan tidak mungkin. Turun, Oke. gitu kan? Nah, untuk itu kami memang melihat bahwa ini sesuatu yang sangat bijak. Baik, Itu baik. pertama. Yang kedua Mbak Cindy adalah memang kondisi dunia usaha saat ini sangat-sangat terpuruk. Baik, nanti Hampir saya akan 8 perdalam bulan- soal bagaimana kondisi dunia usaha. Tapi saya ingin mendengar respon dari Pak Arief terkait dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan UMP tahun 2021. Pak Sarman bilang kebijakan itu adalah kebijakan yang adil. Pak Arief gimana? Ya, begini Mbak Cindy. Ini penentuan upah minimum tadi Pak Sarman sudah mengatakan tentang definisinya. Ya. Ya. Jadi pemerintah ini sebenarnya upah minimum tidak ada hubungannya dengan naik atau turunnya gaji. Ya. Upah minimum itu kan berdasarkan kemampuan masyarakat pekerja untuk kebutuhan hidup minimum. Ya. Nah, itu kan disurvei. Ya, disurvei kemudian keluarlah angka minimum. Ya itulah yang menjadi patokan. Jadi selama ini memang terjadi kesalahan. Ya sebenarnya kesalahannya itu dimulai dari pemerintah sendiri. Kesalahan apa itu Pak Arief? Ya, kesalahan dalam definisi upah minimum. Oh, oke. Oke. Nah, Ibu Menteri dalam surat edarannya, itu upah minimum itu tidak ada hubungannya dengan naik turunnya gaji sebetulnya. Upah minimum itu adalah upah kebutuhan minimum untuk pekerja hidup. Gitu. Nah, itu upah minimum. Baik. Nah, kemudian kalau masalah naik atau turunnya gaji, itu adalah misalnya orang kerja itu kan untuk 0 tahun. Kalau setahun, 5 tahun, nah, itu kan biasanya setiap tahun perusahaan itu menaikkan upah. Ya. Nah, karena banyak perusahaan menaikkan upahnya berdasarkan kenaikan upah minimum setiap tahun, kemudian jadilah begitu terus. Nah, makanya pemerintah harus hadir dalam hal ini. Pemerintah melihat, karena kalau diserahkan kepada pengusaha dan buruh, pengusaha biasanya mengatakan nggak untunglah inilah, sehingga selalu menggaji karyawannya itu di daerah upah minimum. Ini yang salah. Ada perusahaan yang mampu menggaji tinggi jauh di atas minimum, jadi harus menggaji di atas upah minimum. Nah, kemudian masalah kenaikan gaji harusnya itu adalah kenaikan orang bekerja setahun. Tahun kedua kan biasanya ada skala upah. Oke, jadi lebih pada keputusan internal ya kalau untuk naik atau turunnya gaji. Oke, jadi kalau sampai pemerintah kemudian mengambil keputusan UMP tidak naik 2021, respon dari buruh seperti apa? Ya itu salah. Oke. Kesalahan besar karena itu salah mulai dari filosofinya sendiri. Oke. Makanya sekarang ini tatanan masalah upah ini berantakan, betul-betul berantakan. Sehingga semua perusahaan yang mampu membayar gaji itu lebih tinggi, semua masuk ke daerah minimum semua. Ketika ditanya, gua nggak salah kok. Saya menggaji buruh saya sudah di atas upah minimum, walaupun hanya 50.000 atau 100.000. Itu yang keliru. Nah, harusnya pemerintah ngecek itu semua perusahaan, ya kan? Ketika kamu untung gede kok gajimu dibayar sekian. Kamu pengen untung sendiri dong gitu loh. Nah, ini yang nggak pernah ada. Nah, sebetulnya upah minimum jalankan saja sesuai dengan sesuai dengan definisi. Kalau harus naikkan dia. Oke. Kemudian perusahaan mana yang nggak mampu didata, diinventarisir.
pemerintah justru akan tahu, oh sekian dari sekian ratus ribu perusahaan itu sekian yang tidak mampu, sekian yang mampu, berapa buruh yang itu justru sekarang ini saatnya pemerintah akan mengetahui mana perusahaan yang eksis, mana yang enggak. Coba tanya kepada pemerintah, berapa perusahaan yang bisa, berapa enggak punya dia data. Oke. Nah, karena tadi sudah jadi membuat berantakan itu. baik. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sarman bahwa kondisi dunia usaha sekarang ini juga tidak dalam keadaan yang baik. Mungkin bisa dijelaskan kepada oleh Pak Sarman bagaimana kondisi dunia usaha Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19 hingga akhirnya merasa bahwa keputusan tidak menaikkan UMP adalah keputusan yang adil menurut pengusaha. Ya, kita tahu bahwasanya hampir 8 bulan ya semua kita pelaku usaha ini kena imbasnya. Cash flow kita sudah sangat-sangat terganggu. Makanya ada sebagian besar sudah melakukan PHK dan dirumahkan. Bahkan sektor-sektor tertentu misalnya seperti sektor pariwisata itu sudah istilahnya itu sudah hampir kolaps gitu loh. Nah, dalam kondisi seperti ini, pengusaha jangan lagi dibebani, apalagi misalnya kenaikan UMP 2021. Kalau dibebani lagi, ini akan menjadi tambahan yang menjadi beban berat bagi pengusaha, dan itu akan membuat pengusaha semakin terpuruk gitu loh. Ini harus kita jaga. Kalau misalnya katakanlah kenaikan UMP ini dipaksakan harus naik tahun depan, yang kita khawatirkan pertama, pengusaha itu akan melakukan rasionalisasi lagi. Artinya tidak tertutup kemungkinan ada penambahan daripada PHK. Atau mungkin juga lagi tahun depan yang rencananya akan menerima pegawai baru itu akan tertunda. Ya kan? Nah kemudian yang kedua misalnya bahwa dalam masa-masa sampai saat ini nanti, sampai pertengahan tahun depan, ini kan masa-masa pemulihan. Nah kita harapkan dengan tidak adanya kenaikan UMP, pengusaha itu semakin cepat pulih. Kalau semakin cepat pulih, itu akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian juga daya beli masyarakat kita, tenaga kerja akan tersedia. Dan itu nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita tahun 2021 itu semakin baik. Dengan demikian, pertumbuhan UMP tahun 2022 itu akan terbuka untuk naik untuk lebih kesejahteraan daripada pekerja kita. Oke, kalau dipaksakan untuk naik UMP 2021 ancamannya adalah ada PHK besar-besaran. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Arief bagaimana tanggapan soal ini. Kita akan kembali selepas jeda di Kompas Petang. Kami juga punya informasi dari Komisi 9 DPR yang meminta pemerintah berdiskusi dengan buruh dan pengusaha terkait keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Tetap di Kompas Petang.